Senyaw. Oke, selamat sore Bu Ratna dan juga teman-teman. Pada kali ini kami akan presentasi topik implementasi filter finite impulse response atau FIR, window Hamming, dan Blackman menggunakan DSK TM S320 T6713 bersama saya Vigianto, teman saya saudara Ariel, Timothy, dan Regi. Filter dapat diartikan sebagai rangkaian yang melewatkan suatu pita frekuensi tertentu yang diinginkan dan menenang pita frekuensi lainnya. Filter dibagi menjadi dua jenis, yaitu filter analog dan filter digital. Menurut respon impulsnya, filter dibagi menjadi dua, yaitu filter infinite FIR dan filter finite impulse filter atau FIR. Salah satu metode dalam merancang filter FIR adalah metode windowing. Unjuk kerja metode windowing sangat tergantung pada window itu sendiri. Nah, pada metode ini dipilih window Hamming dan Blackman karena kedua window tersebut memiliki unjuk kerja yang paling mendekati dengan teori yang sudah ada. Nah, dalam perancangan filter FIR, respon impuls yang terhingga akan terpotong menggunakan teknik windowing, yaitu window Hamming dan Blackman. Digunakan frekuensi passband sebesar 3000 Hz, frekuensi stop band sebesar 5000 Hz, dan frekuensi sampling 15000 Hz, triple passband sebesar 1 dB, dan triple stop band sebesar 40 dB. Nah, ini nanti akan kita pakai di percobaan. Digunakan untuk filter low pass filter, high pass filter, band stop filter, dan band pass filter, window Hamming, dan Blackman. Nah, ini spesifikasi yang diinginkannya itu adalah seperti ini. Dengan persamaan berikut, tinggal dimasukkan saja nilainya dari yang sini. Maka didapatkan hasilnya. Didapatkan omega P, omega S, frekuensi, dan lain-lainnya. Nah, kita masukkan juga ke window Hamming-nya. Maka didapatkan hasil seperti ini. Window Blackman pun dimasukkan dengan persamaan berikut, didapatkan hasilnya. Dan nanti hasilnya ini dimasukkan juga persamaan, maka akan didapatkan alfanya untuk Hamming window dan Blackman window. Nah, ini persamaan respon HN untuk low pass filter dengan Hamming window dengan persamaan berikut. Dan ini persamaan untuk N lebih besar dari 0 dan lebih kecil, N lebih kecil dari N-1, dan untuk yang lainnya dia anggap 0. Lalu persamaan input responnya untuk low pass filter dengan Blackman window ada persamaannya sebagai berikut, dan juga ini berikut persamaannya juga untuk 0 lebih kecil dari N dan N lebih kecil dari N-1. Nah, dengan didapatkan nilai panjang filter tersebut, maka akan dipakai untuk membuat respon impuls di simulasi dan implementasi. Nilai panjang filter akan berpengaruh pada faktor roll off atau faktor kelandaian dari suatu filter. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Ariel. Ya. Masuk ke perancangan dari simulasi MATLAB. Simulasi filter FIR dilakukan dengan dua tahap, yaitu simulasi menggunakan M-file, kemudian dilanjutkan dengan simulasi Simulink. Hasilnya dari simulasi ini berupa respons frekuensi dari filter tersebut. Hal ini dilakukan agar dapat membandingkan dengan lebih teliti perbedaan antara simulasi dengan M-file, Simulink, dan hasil implementasi. Berikut adalah perancangan simulasi filter FIR dengan penulisan M-file yang bertujuan untuk mendapatkan koefisien filter B dan A, koefisien pembilang dan penyebut fungsi alih filter. Dengan memasukkan sintaks yang telah dirancang, lalu menghasilkan respon frekuensi dari filter. Alirnya seperti berikut. Merancang skrip pada M-file sesuai perancangan, lalu mensimulasi program M-file. Setelah itu, apakah hasil simulasi sesuai? Jika ya, selesai. Jika tidak, akan kembali kepada perancangan. Selanjutnya, setelah program M-file yang dibuat selesai, maka selanjutnya akan disimulasi dengan menggunakan Simulink. Proses pada Simulink juga dipakai saat memasukkan parameter
yang akan di-download ke kit DSK melalui software CCS. Seperti pada gambar ada sinyal generator, lalu masuk ke IR filter design, muncul di display. Selanjutnya, ini adalah diagram alir tahap simulasi menggunakan Simulink. Yang pertama itu langkahnya drag and drop komponen filter desain ke Windows Editor, lalu menghubungkan ke semua blok-blok untuk simulasi. Setelah itu mengatur besarnya tegangan input dan tipe filter, lalu menjalankan program. Setelah itu mengatur frekuensi input dan mencatat perubahan tegangan output. Selanjutnya membuat grafik tegangan PS vektor frekuensi. Ya, selanjutnya. Simulasi selesai dilakukan, selanjutnya implementasian filter yang telah dirancang pada DSK tersebut dengan bantuan software CCS. Untuk menunjukkan hasil dari karakteristik filter FIR window Hamming dan Blackman pada LPF, HPF, BPF, dan BSF, nilai koefisien filter yang dipular dari Simulink dengan MATLAB dikopi ke software CCS yang akan dikompilasi ulang, dan hasilnya berupa kode hexa yang akan didownload ke DSK tersebut. Lalu menghubungkan audio generator DSK TMS 320C6713 PC dan oscilloscope, lalu range frekuensi kerja dirubah dari audio generator sehingga oscilloscope mengeluarkan sinyal yang hasilnya diamati dan dicatat. Hasil tersebut dibuat grafik respon frekuensi berupa frekuensi terhadap magnitudo. Dengan memodelkan sistem kali ini, membuat globe diagram dan Simulink MATLAB dengan blok rangkaian seperti yang ditunjukkan pada next. Ya, seperti pada gambar ada converter analog to digital masuk ke filter digital design, itu digital filter design, lalu balik lagi ke digital to analog converter. Selanjutnya adalah diagram alir implementasi filter FIR dengan DSK TMS. Pertama, kita merancang program pada Simulink, lalu membuat blok diagram pada Simulink, lalu menghubungkan function generator, PC, DSK, dan oscilloscope, lalu mengatur frekuensi input dan catat tegangan output, lalu observasi apakah hasilnya sesuai, membuat grafik tegangan PS vektor frekuensi, lalu selesai. Selanjutnya, berikut adalah hasil pengujian dari simulasi low pass converter. Pada simulasi ini dibuat LPF FIR Hamming dan Blackman yang melewatkan frekuensi di bawah atau frekuensi passband sebesar 3000 Hz dengan ripple passband sebesar 1 dB dan ripple stopband sebesar 40 dB. Hasil simulasi menghasilkan respon magnitud seperti gambar tersebut. Sinyal mulai turun dari frekuensi passband 3000 Hz. Frekuensi cutoff dilihat dari grafik saat magnitud filter minus 3 dB. Maka frekuensinya sebesar 3975 Hz. Hasil ini cocok dengan hasil perhitungan yang diperoleh oleh frekuensi cutoff, yaitu 3975 Hz. Pada gambar grafik respon frekuensi pada window Hamming memiliki hasil penurunan yang lebih landai sesuai dengan teori, karena window Hamming memiliki order N yang lebih kecil dari window Blackman, yaitu 31. Semakin kecil nilai order suatu window, maka akan semakin landai. Selanjutnya, ini adalah simulasi dari high pass filter. Pada simulasi ini dibuat high pass filter FIR, Hamming, dan Blackman yang melewatkan frekuensi di atas atau frekuensi passband sebesar 5000 Hz dengan passband sebesar 1 dB dan stopband
3000 Hz dan redaman stop band 40 dB. Data disampling dengan frekuensi sampling sebesar 15.000 Hz. Hasil simulasi menghasilkan respon magnetus seperti gambar tersebut. Dari grafik didapatkan respon magnitud HPF dengan window Hamming dan Blackman. Sinyal mulai naik secara tajam dan dari frekuensi 3000 Hz sampai 5000 Hz. Untuk parameter yang sama, ordo window Blackman lebih besar dibandingkan window Hamming. Hal ini mengakibatkan faktor roll off filter dengan window wave Blackman lebih tajam daripada window Hamming. Ordo filter window Hamming sebesar 31, sementara Blackman sebesar 45. Selanjutnya adalah simulasi bandpass filter. Pada simulasi ini dibuat bandpass filter Hamming dan Blackman dengan frekuensi passband 5000 Hz sampai 7000 Hz, frekuensi stop band 1000 Hz di kedua sisi passband, redaman passband 1 dB, stop band 80 dB. Data disampling sebesar 15.000 Hz. Hasil simulasi menghasilkan respon magnitud seperti gambar tersebut. Sinyal mulai naik dari frekuensi 3000 Hz sampai 5000 Hz. Dari 5000 Hz sampai 6000 Hz, sinyal relatif datar. Lalu dari 6000 Hz mulai turun. Terlihat ripple pada kedua sisinya. Dari perhitungan MATLAB diperoleh frekuensi cutoff pertama sebesar 4975 Hz dan frekuensi cutoff kedua sebesar 7000 Hz. Terlihat bahwa respon frekuensi window Blackman lebih landai dengan ordo filter pada window Hamming sebesar 31 dan Blackman 45. Selanjutnya simulasi bandstop filter. Pada simulasi ini dibuat bandstop filter Hamming dengan frekuensi stop band 5000 Hz sampai 7000 Hz. Frekuensi stop band lebarnya 1000 Hz di kedua sisi passband, redaman passband 1 dB, stop band 80 dB. Data disampling sebesar 15.000 Hz. Hasil simulasinya menghasilkan respon magnitud seperti gambar tersebut. Didapatkan respon magnitud bandstop filter dengan window Hamming dan Blackman. Pada window Hamming, sinyal mulai turun dari frekuensi 3 kHz sampai 5 kHz. Dari 5 kHz sampai 6 kHz, sinyalnya diredam sebesar minus 50 dB. Lalu dari 6 kHz, sinyal naik sampai frekuensi 7 kHz, dan di atas 7,5 kHz, sinyal relatif datar. Sama seperti respon magnitud window Hamming pada window Blackman, sinyal mulai turun dari frekuensi 3 Hz sampai 3 kilo sampai 5 kHz. Dari 5 sampai 6 kHz, sinyalnya diredam sebesar minus 70 dB. Lalu dari 6 kHz, sinyal naik sampai frekuensi 7 kHz. Dan di atas 7,5 kHz, sinyal relatif datar. Kode masih sama, yaitu window Hamming sebesar 31, sementara order window Blackman sebesar 45. Selanjutnya adalah hasil dari percobaan yang dirangkum dan akan dibandingkan dengan implementasi filter FIR pada DSK TMS 320 C6 713 yang akan dijelaskan selanjutnya oleh Grady. Ya, ini adalah hasil pengujian dan analisis dengan implementasi filter FIR pada DSK TMS 320 C6 713. Yang pertama ini di slide ini adalah low pass filter Hamming, window Hamming, dan Blackman.
Parameter yang digunakan pada implementasi LPF itu sama seperti perancangan dan simulasi yang sebelumnya. Besar tegangan inputnya itu dibuat konstan, yaitu sebesar 6 VPP. Dari hasil percobaan, terjadi drop tegangan dari tegangan input yang terjadi karena adanya rugi-rugi yang berasal dari kabel-kabel yang digunakan untuk menghubungkan hardware yang digunakan. Lalu hasilnya implementasinya itu terlihat pada gambar slide ini. Pada grafik Hamming, sinyal mulai turun pada saat 3000 Hz sampai 5800 Hz. Dan setelah itu terjadi ripple. Nah, untuk mengetahui frekuensi cut-off-nya, maka dicari dengan mengurangi penguatan passband dengan minus 3 dB, yaitu diperoleh sebesar minus 7,6 dB dikurang minus 3 dB, dikurang 3 dB, yaitu sebesar minus 10,6 dB. Pada saat magnitude minus 10,6 dB, maka frekuensi cut-off-nya itu sebesar 3000 Hz. Dan frekuensi lalu sinyal mulai turun pada saat 3000 Hz sampai di 5000 Hz. Lalu terjadi ripple dan stop band attenuation-nya itu sebesar minus 38 dB. Next. Selanjutnya ini filter, bandpass filter. Hasil implementasi dapat dilihat pada slide ini. Pada window Hamming, sinyal mulai naik pada 3000 Hz sampai 5700 Hz. Dan sinyal mulai turun pada saat 6000 Hz sampai 9500 Hz. Besar frekuensi cut-off-nya yaitu sebesar 4200 Hz. Lalu dan stop band attenuation-nya itu sebesar minus 15 dB. Dari hasil respon magnitude bandpass filter Blackman terlihat lebih landai dibanding bandpass filter Hamming. Next. Selanjutnya ini bandstop filter. Dapat dilihat pada grafik ini. Hz. Lalu sinyal mulai naik sampai di 7400 Hz. Pada filter hasil implementasi ini terlihat berbeda dengan hasil simulasi. Next. Inilah rangkuman dari yang untuk window Hamming memiliki filter yang lebih kecil, yaitu sebesar 31 dibandingkan dengan yang next. Kesimpulan dari hasil simulasi dan implementasi tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Lalu stop band attenuation yang baik adalah hasil simulasi karena nilainya semakin kecil atau semakin negatif, sehingga frekuensi yang tidak diinginkan dapat benar-benar dihilangkan atau dilemahkan. Hal ini dapat terjadi karena ada drop tegangan yang terjadi karena adanya rugi-rugi atau loss yang berasal dari kabel-kabel yang digunakan. Lalu faktor Q atau faktor kualitas pada hasil simulasi window Hamming dan Blackman mempunyai nilai yang sama karena nilai frekuensi cutoff yang sama dan nilai faktor kualitas berpengaruh pada bandwidth. Lalu semakin besar nilai Q, maka lebar bandwidth semakin besar. Dan respon magnitude dari low pass filter, high pass filter, dan band pass filter yang dihasilkan dari implementasi dengan modul DSK TMS 320C6713 tidak berbeda jauh dengan hasil simulasi yang dihasilkan MATLAB, tetapi cukup berbeda di ripple-nya. Sementara pada bandstop filter, respon magnitude yang dihasilkan cukup berbeda dengan simulasinya. Next. Ini adalah daftar pustaka yang jurnal yang dari kita ambil untuk presentasi ini. Next. Sekian dan terima kasih.